Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Wilyatreja dari Drulis IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Uni Soviet hingga perkembangan pada perang antara Rusia dan Ukraina. Latar belakang Uni Soviet tepat 100 tahun yang lalu pada tanggal 30 Desember, sejarah mencatat berdirinya suatu negara kesatuan yang terdiri dari beberapa negara dan kelak akan menjadi salah satu negara terkuat di era Perang Dingin. Negara tersebut bernama Uni Soviet. Uni Soviet bangkit setelah terjadinya revolusi Rusia dan memiliki nama resmi Union of Soviet Socialist Republics, atau bisa disingkat USSR. Awal berdirinya Uni Soviet dimulai ketika Partai Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin mendominasi pasukan Soviet di Revolusi Rusia pada 1917 dan Perang Sipil Rusia. Pasukan Soviet terdiri dari koalisi para pekerja dan tentara yang menyerukan pembentukan sebuah negara sosialis di wilayah bekas Kekaisaran Rusia. Berulah pada 30 Desember 1922, Uni Soviet secara resmi berdiri di sana. Kebijakan pemerintah Uni Soviet. Yang pertama ada Vladimir Lenin yang menjabat pada tahun 1917 hingga 1924. Kebijakan ia di bidang politik ada: yang pertama ada membuat perjanjian atau Traktat Brest-Litovsk untuk mengakhiri keterlibatan Rusia dan Perang Dunia I. Traktat tersebut ditandatangani di Brest-Litovsk setelah 2 bulan negosiasi. Yang kedua, menetapkan sistem baru pada pemerintahan Rusia yang dikenal dengan sistem partai tunggal. Yang ketiga ada menciptakan pemerintahan berideologi Marxisme dan Leninisme. Yang kedua ada bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ada menerapkan sistem ekonomi berbasis ekonomi pasar yang diatur oleh pemerintah. Kebijakan di bidang sosial ada mengeluarkan Dekret Pendidikan Rakyat yang menyatakan bahwa pemerintah akan menjamin pendidikan gratis dan sekuler untuk semua anak-anak di Rusia. Yang kedua ada Joseph Stalin. Dia menjabat pada tahun 1924 hingga 1953. Kebijakannya di bidang politik ada melakukan fakta non-agresi dengan Nazi Jerman yang membuka jalan kepada Uni Soviet untuk menguasai bagian timur seperti Polandia, negara Baltik, dan Basrabia. Kebijakan bidang ekonomi ada membentuk program rencana 5 tahun guna melakukan pembangunan alokasi industri di seluruh penjuru Rusia. Kebijakan di bidang sosial ada menjadikan bahasa Rusia sebagai bahasa nasional Uni Soviet. Yang ketiga ada Nikita Khrushchev. Ia menjabat pada tahun 1953 hingga 1964. Kebijakannya di bidang politik yaitu diberlakukannya program pembersihan massal Stalin dan ajakan menuju ke era bebas penindasan di Uni Soviet. Dan kebijakan di bidang ekonomi yaitu ada mengatasi kelangkaan makanan dengan diberlakukannya program Virgin Land Campaign yang mengajak para petani sukarela untuk menggarap lahan di Siberia Barat dan Kazakhstan Utara. Kebijakan di bidang sosialnya yaitu ada mencabut pembuatan masyarakat terhadap adanya karya seni maupun karya sastra, serta membatasi masuknya karya seni dari luar.
Yang keempat ada Leonard Brezhnev yang menjabat pada tahun 1964 hingga 1982. Kebijakan ia di bidang politik yaitu ada memulai di DTNT yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan negara-negara barat. Kebijakan yang kedua ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ia di bidang ekonomi ada membubarkan Sovnarkos, yaitu organisasi Uni Soviet, untuk mengelola wilayah ekonomi yang terpisah. Yang ketiga ada di bidang sosial. Kebijakannya di bidang sosial adalah mengeksploitasi kendalinya atas organ negara dan partai untuk meningkatkan dukungan di kalangan rezim. Yang kelima ada Mikhail Gorbachev yang menjabat pada tahun 1985 hingga 1991. Kebijakan yang pertama ada di bidang politik. Kebijakan ia di bidang politik yaitu menghapus kebijakan doktrin Brezhnev, dan yang kedua ada menjadi pelopor atas bersatunya Jerman Timur dan Jerman Barat. Yang kedua ada di bidang ekonomi, yaitu meminta pinjaman yang cukup besar dari negara-negara Barat dan Jepang, berharap untuk menjaga ekonomi Soviet agar tetap bertahan dan memastikan keberhasilan perestroika. Yang ketiga ada bidang sosial, memberi akses pada saluran televisi dan jaringan radio untuk masuk ke wilayah Rusia. Di sini ada keruntuhan Uni Soviet. Setelah berdiri selama kurang lebih 69 tahun, Uni Soviet pada akhirnya mengalami keruntuhan. Runtuhnya Uni Soviet didasari atas pembubaran oleh Mikhail Gorbachev sebagai salah satu upayanya untuk mengakhiri Perang Dingin. Latar belakang keruntuhan Uni Soviet. Yang pertama ada GOS dan Perestroika. GLaNOS diharapkan dapat memicu dialog dan keterbukaan, sementara Perestroika diharapkan memicu kebijakan pasar bebas semu bagi industri milik negara. Kebijakan Perestroika kelak justru memicu sistem kapitalisme dan komunisme yang memperbaiki layanan yang disediakan, sehingga dianggap hanya menguntungkan pemerintah. Yang kedua ada insiden nuklir Chernobyl. Pada 26 April 1986 telah terjadi ledakan di reaktor unit 4 pembangkit listrik Chernobyl. Ledakan dan kebakaran ini menyebabkan radioaktif 400 kali bom Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Hal ini menjadi ancaman bagi pemerintah Uni Soviet yang mulai menerapkan GLaNOS dan pemerintahan mereka. Yang ketiga ada runtuhnya Parka Warszawa. Parka Warszawa secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Bersama adalah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan dan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Dalam buku Perang Dingin 2018 karya Arga Wahyu, pembubaran Parka Warszawa berkaitan dengan krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis pada tahun 1990-an. Krisis tersebut disebabkan oleh kemunculan gelombang revolusi demokratik di kawasan Eropa Timur serta adanya perpecahan antara negara-negara komunis. Krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara komunis menyebabkan perpecahan internal Pakta Warsawa. Akhirnya, Pakta Warsawa secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Maret 1991 dalam pertemuan antar negara anggota Pakta Warsawa di kota Praha, Ceko.
di sini ya, konflik Rusia Ukraina. Latar belakang dari konflik ini, yang pertama ada keinginan Ukraina untuk bergabung dalam NATO dan Uni Eropa. Yang kedua ada Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, dan ketiga adalah kecemasan Rusia. Kronologi pertikaian Rusia-Ukraina telah berlangsung sejak tahun 2013. Pada tahun 2013, awal mula krisis di Ukraina ketika terjadi proses di ibu kota Kiev. Pada November 2013, Presiden Viktor Yanukovych dari Ukraina menolak untuk kesepakatan dan ekonomi dengan Uni Eropa. Pada tahun 2014, pasukan militer Rusia mengambil wilayah Crimea, Ukraina. Warga Crimea juga memilih bergabung dengan Federasi Rusia dalam sebuah referendum. Kemudian Presiden Vladimir Putin menjelaskan perlunya perlindungan dan hak-hak warga negara Rusia serta penutur bahasa Rusia di Crimea dan Ukraina Tenggara. Krisis ini membuat perpecahan etnis. Terjadi gerakan separatis yang mendukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur. Gerakan separatis ini ingin melakukan deklarasi kemerdekaan dari Ukraina. Pada tahun 2015, negara Ukraina mengalami krisis internasional bulan Juli. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa berselisih dengan Rusia. Dan pada tahun 2016, NATO mengumumkan aliansi akan mengerahkan 4 batalion ke Eropa Timur seperti Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia. Pasukan ini untuk menjaga agresi Rusia di wilayah Eropa Timur. Yang terakhir, pada tahun 2018, Ukraina akhirnya menyetujui untuk bergabung dengan NATO untuk latihan udara skala besar bulan Oktober 2018. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak tutur kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.